Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di kebaktian keluarga saat ini tertulis dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan semuanya, baiklah Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam hati masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus sangat menjadi fokus yang terutama dalam hidup umat manusia. Bahkan sesungguhnya kemanapun Yesus pergi, ia diikuti oleh banyak orang dan tentu bersama dengan para murid. Namun perjalanan Yesus tentu harus menerobos tradisi bahkan budaya yang ada pada saat itu. Tapi bukan berarti dia menghilangkan semua adat, semua budaya yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun yang menjadi warisan bagi masyarakat pada saat itu. Dan Yesus diundang juga ke acara pesta. Dalam nas kita hari ini, pesta perjamuan atau pesta pernikahan di Kana itu menjadi cerita yang amat berharga, bahkan luar biasa. Jikalau kita membacanya dari awal sampai akhir, ada hal-hal yang di luar dari pikiran kita bisa terjadi. Dan hal ini menginginkan supaya setiap umat manusia tahu bahwa kehadiran Yesus mampu mengubah segala sesuatu. Mampu mengubah hal yang khawatir menjadi kedamaian hati. Mampu mengubah rasa memalukan akhirnya bisa menjadi sukacita. Tenang. Tidak ada kekhawatiran kembali. Dan kehadirannya itulah yang mau kita renungkan setiap saat, bahkan setiap waktu. Yesus memulainya dengan menghadiri pesta. Di bagian yang pertama, di hari ketiga ada perkawinan di Kana. Ibu Yesus ada di sana diundang bersama dengan Yesus. Dan tidak lupa juga ternyata murid-muridnya juga diundang. Murid-muridnya hadir bersama Yesus sebagai pengikut Yesus yang sejati. Para murid ikut bersama dengan
Yesus. Dan kehadiran para murid bersama dengan Yesus tentu sesungguhnya ingin menyatakan cerita yang baik kepada dunia ini. Bahkan itu menjadi kesaksian. Namun kita melihat dari sisi yang lain, kehadiran Ibu Yesus itu juga menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Kenapa kehadiran Ibu Yesus bersama Yesus ada dalam pesta tersebut? Karena sesungguhnya bisa saja Ibu Yesus merupakan saudara yang dekat, kerabat dekat. Oleh karena itu, Maria sebagai Ibu Yesus berani untuk mengatakan sesuatu ketika ada kekhawatiran terjadi dalam pesta tersebut. Di ayat 3 dikatakan, mereka kehabisan anggur. Lalu Maria sebagai Ibu Yesus, mengapa berani mengatakan hal ini? Karena Maria sudah tahu kehadiran Yesus pasti memberikan dampak yang luar biasa. Kehadiran Yesus yang sebagai anaknya sekalipun, ia dengan yakin dan percaya bahwa Maria yakin Yesus mampu mengubah segalanya. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada ibunya? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Jikalau kita melihat kehadiran Yesus, sesungguhnya mengapa dia menjawab hal seperti ini? Patut kita garis bawahi, saatku belum tiba. Ketika dikatakan saatku belum tiba, berarti ada sesuatu yang terjadi ataupun gusar dalam hati Yesus. Seharusnya ketika dikatakan orang tua terhadap anaknya, ya lakukan. Tapi Yesus tidak langsung mengatakan, iya saya akan melakukan. Saatku belum tiba. Hal ini ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kehadiran Yesus itu bisa sebagai manusia, dia juga bisa sebagai Tuhan. Waktunya belum tiba, mengapa? Karena segala sesuatu yang terjadi harus sesuai dengan kehendaknya. Bukan atas kehendak manusia yang memaksa atau menyuruh dia. Ketika dia melihat situasi seperti itu, seharusnya itu betul-betul tergerak oleh keinginan hatinya. Tetapi apakah Yesus menolak? Yesus hanya mengatakan hal tersebut dan itu menunjukkan perasaannya. Ketika dia menunjukkan perasaannya, apa yang dia lakukan? Akhirnya dia melakukan apa yang ibunya katakan. Kehabisan anggur itu merupakan peristiwa atau kejadian yang memalukan sesungguhnya. Jika itu dirasakan oleh si empunya pesta. Memalukan, bahkan bisa dicaci maki. Dan anggur merupakan salah satu bagian dari budaya pesta dalam tradisi Yahudi. Inilah tandanya sesungguhnya yang mau kita lihat bahwa kehadiran Yesus dalam kebudayaan itu bisa menjadi pengikat kasih yang sejati dan kekal. Ketika kasih yang sejati dan kekal ada dalam Bapak dan Ibu semua, maka sesungguhnya suasana kekeluargaan, suasana keharmonisan itu tercipta begitu dengan baik. Dan itu merupakan berkat daripada Tuhan yang tidak bisa kita bayar hanya dengan materi saja. Oleh karena itu, apa yang Yesus katakan dan lakukan kepada para pelayan langsung terjadi. Karena kepekaan Maria Ibu Yesus, kita juga melihat sesungguhnya kehadiran sang ibu itu amat yang terpenting. Karena Yesus memang bukan karena dia terpaksa, Yesus melakukannya tergerak oleh belas kasihan. Maka belas kasihan itulah yang menjadi fokus yang terpenting. Dan fokus yang kedua pun kepekaan Maria dan mengerti akan kehadiran Yesus. Sebagai sebuah keluarga, tentu ini menjadi berita yang sangat baik. Apalagi pada saat ini sekalipun kita menghayati
kehadiran keluarga itu sangat utama. Dan pola ataupun hal yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, seringkali kita melupakan budaya ataupun tradisi yang ada. Mungkin bisa disederhanakan. Kita tahu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi nilai-nilai positif dari budaya harus dilestarikan bahkan dijaga. Dan tradisi Yahudi mempertahankan hal itu. Yesus mampu mengubah segala sesuatu. Yesus mampu mengubah kekacauan menjadi kedamaian. Kegelisahan menjadi ketenangan. Bahkan orang yang kesulitan pun mendapatkan kemudahan. Bahkan orang yang menderita sekalipun akan mendapatkan kesembuhan, bahkan kedamaian hati jika berjalan bersama dengan Yesus. Dan hal ini terjadi dan disaksikan oleh para murid. Yesus mengatakan, berikanlah anggur yang paling baik. Dia tidak mengatakan anggur yang tersedia itu tidak baik. Anggur itu juga baik. Tapi berikanlah yang paling baik dahulu. Itu tandanya setiap orang harus mendapatkan kualitas ataupun kenikmatan yang istimewa. Artinya Yesus tidak pandang siapapun orangnya, dia harus mendapatkan yang terbaik. Kita pun mendapatkan kehidupan yang terbaik. Karena Yesus telah hadir dalam dunia, menebus dosa umat manusia, dan kita mendapatkan kedamaian yang sungguh dalam dunia ini. Walaupun dunia ini hanya sementara. Walaupun hidup ini adalah kesempatan. Dan Tuhan menganugerahkan segalanya dengan penuh cinta kasih. Lalu apa yang terjadi? Apa pesan yang ingin ditunjukkan Yesus melalui hal yang sudah dibuatnya? Yesus ingin mengatakan sesungguhnya Ia memberikan kenyataan kemuliaannya dalam sebuah acara. Yesus dimuliakan melalui hal yang sudah dilakukannya. Apakah itu terjadi atas kehendak manusia? Tidak. Itu terjadi atas kehendak Allah dalam dunia ini. Dan Yesus melakukan hal itu semata-mata untuk mewartakan manusia perlu tahu apa yang dilakukannya. Dan Yesus menunjukkan cinta kasih yang sejati kepada siapapun. Ia memperlihatkan dirinya tidak gila hormat, tidak merasa sangat perlu untuk diperhatikan. Karena sesungguhnya adalah Yesus hadir itu bukan untuk dihormati. Dia cukup datang, melihat, dan sebagai keluarga, dan dia memperlihatkan, menunjukkan berkat yang nyata melalui perubahan air menjadi anggur. Semua orang gelisah akan waktu. Bahkan di pesta sekalipun. Pesta itu bisa menjadi memalukan bagi keluarga ketika tidak ada anggur lagi. Tapi Yesus datang di waktu yang tepat untuk menunjukkan cinta kasih yang sejati. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ketika Ibu Maria mengatakan kepada Yesus, kita sungguh menyadari sesungguhnya ada firman Tuhan yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Tapi kita juga harus merenungkan. Jangan pada saat kita meminta, pada saat itu juga akan langsung diberikan. Bukannya seperti itu. Semua terjadi harus dengan waktu Tuhan. Dan itulah kesempatan kita untuk melihat kemuliaan namanya setiap saat. Bahkan dalam segala tradisi sekalipun. Hal ini menandakan sesungguhnya kasih Tuhan itu sebagai pengikat dalam dunia ini. Maka dalam kehidupan kita sebagai keluarga, dalam sehari-hari pun, kita harus menunjukkan kemuliaan nama Tuhan melalui perbuatan dan perkataan. Bahkan dalam acara budaya sekalipun di masa pandemi saat ini, walaupun ada perubahan nilai-nilai dalam tradisi budaya, jangan mengurangi rasa cinta kasih saudara kepada sesama kita. Karena sesungguhnya yang ingin dilihat adalah keseriusan kita menunjukkan kasih Kristus yang nyata dalam dunia ini. Inilah menjadi gambaran ataupun kekekalan yang dapat kita rasakan setiap saat. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Parsatokina dosa sitong na hangluat taganu pari ganup tiki. Alani damang dayanang nahina kulungan Yesus Kristus.
Sai anggia manian. Sude pakatayota pambahenota obar tulomani rohana. Ala saluhutna obardo tu partikian nadilion Tuhan tu hita saluhutna. Ima hadameon. Ima ketenangan. Itulah tanda kehadiran Yesus sangat bermakna dan menjadi warisan sejarah yang perlu kita ingat setiap saat. Oleh karena itu, jadilah pengikut Yesus kemanapun kita berada. Tunjukkanlah cinta kasih-Mu. Dan jangan pernah sangsikan, Yesus mampu mengubah segala sesuatu dalam dunia ini. Dia bisa mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Dia mampu mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Dia mampu menguatkan saudara. Walaupun dalam rasa sakit penyakit, kita berdoa dengan sungguh, Dialah sang pemberi pemulihan setiap saat melalui kerja dokter, bahkan keluarga yang tetap mendoakan. Dia mampu memulihkan kondisi saat ini juga di saat pandemi virus corona. Jangan pernah meminta sesuai dengan waktu kita, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita di dunia ini. Walaupun situasi corona tidak menyurutkan kita untuk selalu haus akan firman Tuhan, bahkan berdoa. Karena orang yang berharap kepadanya, itulah saatnya kita menunjukkan iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan ada dalam hati kita setiap saat. Mari kita tunjukkan kasih kita. Mari kita lihat sejarah cinta kasih Tuhan yang nyata dalam dunia ini melalui Alkitab yang sudah diberitakan. Melalui kasih-Nya yang sudah kita saksikan. Jadilah pembawa damai. Tunjukkanlah cinta kasih-Mu dengan penantian dan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menjadi penguatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika Engkau memberitakan perjalanan hidup-Mu. Itu semata-mata bukan menunjukkan kehebatan diri-Mu, bukan menunjukkan kehormatan diri-Mu. Tetapi itu semata-mata untuk menunjukkan bahwa waktu yang terjadi harus sesuai dengan keinginan-Mu. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, segala hal yang terjadi itu membuka mata hati dan telinga kami. Supaya kami melihat kemuliaan nama Tuhan setiap saat. Dan kemuliaan nama Tuhan terjadi dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dalam rasa sakitnya, agar mereka mendapatkan pemulihan. Berkatilah keluarga Tuhan yang dalam kondisi ataupun permasalahan. Tuhan kiranya damaikan dan tunjukkan perasaan yang harmonis. Agar kiranya cinta kasih-Mu semakin nyata. Berkati juga pekerjaan mereka ya Tuhan. Agar mereka selalu dipenuhi rasa semangat dan motivasi yang daripada-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kegelisahan selalu menjadi kekhawatiran dalam hidup ini. Terimalah ya Tuhan permohonan kami. Dan kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan ampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Terimalah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.